Ya, Amerika Serikat dan Iran saling menahan serangan. Kedua negara itu atur strategi dan bersiap negosiasi untuk akhiri perang. Setelah lebih dari 4 bulan, Amerika Serikat dan Iran kembali menghentikan serangannya. Kedua negara merancang strategi baru. Meski berhenti, namun perang psikologi masih berlanjut. Iran kerap menampilkan perkembangan senjatanya ke media sosial. Sementara Amerika Serikat terus menekan kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran. Kondisi di Selat Hormuz pun masih panas. Kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran mengajak Amerika Serikat untuk negosiasi. I have plenty of time. Their whole shoreline is wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. The people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. Meski kedua negara hentikan sementara serangan, namun konflik meluas. Kelompok Houthi di Yaman terus menyerang sejumlah fasilitas milik Arab Saudi. Houthi beralasan serangan adalah balasan atas serangan Arab Saudi ke bandara mereka di Yaman. Tak hanya itu, Iran juga menuduh Ukraina menyerang kapal miliknya di Laut Kaspia. Tenaga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tak wajar di Jalan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Ramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Morden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Demi mengungkap misteri kematian, polisi bakal membongkar makam Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi juga mempersilahkan keluarga korban untuk melapor jika merasa ada kejanggalan. Polda Metro Jaya hingga kini masih mengusut penyebab kematian Sutrimo, pria yang diduga kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban dinyatakan tidak wajar. Memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Selain meminta keterangan dari saksi, olah tempat kejadian perkara juga telah dilaksanakan. Digelar di Modern Aesthetic Clinic, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik ini diduga sudah tidak beroperasi bahkan sejak 5 tahun lalu. Pria bernama Sutrimo sebelumnya ditemukan tak sadarkan diri di sebuah klinik terbengkalai Jakarta Selatan. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Namun ketika tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal.
Dari identitasnya, warga menduga Sutrimo sebagai penjaga rumah atau kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang saat ini terseret kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah menyebut tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah tersebut. Ya, keluarga ikhlas menerima dan menduga Sutrimo meninggal akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Rasa duka masih menyelimuti keluarga Sutrimo di desa Wilahar Wangon, Banyumas. Meninggalnya duda berusia 42 tahun ini tetap meninggalkan kehilangan. Namun keluarga tidak akan melakukan upaya hukum menerima kematian Sutrimo dengan ikhlas. Pekerja rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ini meninggal diduga karena penyakit gula yang sudah akut. Itu pihak keluarga tidak akan menuntut apapun ya Mbak Mary ya. Cuma minta doanya saja, mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamini dosa-dosanya, yang keluarga yang ditinggalkan juga diparingi sehat semuanya, tidak ada halangan suatu apapun. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar pada Kamis malam. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Febri Ardiansyah, kuasa hukum ex-Jampitsus, menyatakan tidak mendapatkan informasi terkait kematian Sutrimo. Febri menyatakan menunggu keterangan kepolisian atas perkembangan kasus tersebut. Kami fokus di substansi perkara tadi. Saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan, saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya, lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mungkin bicara lebih jauh dari itu. Pemirsa, tim 9 Kejagung kembali memeriksa 7 orang saksi dalam kasus pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Ya, 4 diantaranya penyidik kepolisian. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, tim 9 Kejagung tancap gas memeriksa 7 orang saksi. Ketujuh saksi diperiksa untuk kasus dugaan pencucian uang 543 miliar rupiah dan emas 74 kg yang melibatkan tersangka Febri Ardiansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut dari 7 orang yang diperiksa, 4 diantaranya penyidik kepolisian. Anang juga menyebut pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian perkara yang menjerat Febri Ardiansyah. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ke-7 orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Kejagung telah menetapkan mantan Jampitsusnya Febri Ardiansyah sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim 9 menyebut dugaan TPPU dilakukan Febri saat dirinya menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Agung. Kini mantan orang penting di Kejaksaan Agung itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Serangan drone hantam fasilitas minyak Abqaiq Saudi Aramco. Ya, Houthi menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Tidak hanya kilang minyak, pemirsa, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi.
Fasilitas pengolahan minyak terbesar di dunia milik Arab Saudi, Aramco di Akbaik dihantam drone Senin siang. Arab Saudi menuduh milisi pro-Iran yang beroperasi di Irak sebagai pelaku serangan. Sementara secara terpisah Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan drone ini memicu kebakaran hebat yang terlibat hingga citra satelit NASA. Akbaik merupakan pabrik stabilisasi minyak tengah terbesar di dunia yang memproses sekitar 5 hingga 7% pasokan minyak global. Serangan ini menambah tekanan terhadap minyak global. Tak hanya kilang minyak, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Serangan ini menyebabkan tempat penyimpanan bahan bakar terbakar hebat. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi yang berada di pesisir Laut Merah. Serangan ini menyebabkan depo bahan bakar di sekitar lokasi terbakar hebat. Serangan ini bagian dari eskalasi serangan Houthi terhadap infrastruktur Saudi di pesisir Laut Merah. Selain itu, pasukan Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone Akinci buatan Turki. Drone ini dioperasikan oleh Arab Saudi. Drone jatuh dan terbakar di wilayah padang pasir Yaman. Drone Akinci merupakan pesawat tanpa awak berteknologi tinggi dengan nilai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Pemirsa, di tengah jeda serangan, Iran terus perkuat militernya. Ya, kali ini mereka mengembangkan drone karar bersayap rudal Majid untuk menghadapi MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Iran terus mengembangkan armada militernya. Drone bermesin jet bernama Karar kini dilengkapi dengan rudal pencari panas Majid. Rudal Majid atau AD-08 berfungsi untuk misi pencekatan udara serta rudal jarak dekat hingga 8 km. Kombinasi ini diklaim mampu mengancam drone canggih Amerika Serikat seperti MQ-9 Reaper. Drone Karar akan digunakan oleh unit pertahanan udara Iran, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan strategis. Untuk mencegah drone ini, musuh harus menggunakan jet tempur berawak yang jauh lebih mahal.